Halo semuanya, nama saya Kamilia Kana Nabila dari 1 TKG 1. Di sini saya akan menjelaskan esai saya tentang pertaruhan harga diri negeri di era digitalisasi. Beberapa waktu belakangan sempat muncul sebuah wacana menarik yang datang dari negeri jiran kita, yaitu Malaysia, untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Menarik karena usulan ini muncul dari negara yang kesadaran identitas berbahasa dari warga negaranya sendiri kurang kuat. Malaysia gagal menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras di negara tersebut. Mengapa demikian? Salah satu faktor yang berimbas dari kebijakan berbahasa yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Isi dalam maklumat di kanal resmi pemerintahan Malaysia menyatakan, namun pada masa yang sama, masyarakat berbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin orang Cina dan bahasa Tamil oleh orang India. Selain itu, berbahasa Inggris juga masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara Malaysia pada tahun 2017. Tentu kenyataan ini berbanding terbalik dengan ambisi Melayunisasi yang ingin mereka wujudkan. Di Indonesia sendiri kita memiliki landasan pikiran yang jelas tentang identitas kebangsaan, yaitu pada Sumpah Pemuda tidak ada kebimbangan dalam penafsirannya, yaitu jelas ditegaskan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Proses perkembangan bahasa Indonesia telah melalui proses prasejarah yang sangat unik. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah berevolusi semakin kuat, mulai dari berbahasa pemersatu, bahasa resmi negara, hingga bahasa internasional. Namun demikian, eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan masyarakat khususnya di era digitalisasi sekarang ini mulai melemah. Komunikasi yang terjadi melalui media digital mempengaruhi ragam bahasa yang muncul dengan dinamis. Maraknya penggunaan bahasa yang tidak tertib di media digital membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan. Komunikasi memungkinkan kita untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan baik itu secara internal maupun eksternal. Dalam komunikasi, bahasa merupakan alat utama penunjang interaksi. Komunikasi yang baik artinya interaksi yang baik, sedangkan interaksi yang baik artinya bahasa yang baik. Dengan pemahaman ini tentu dapat dimaknai dengan pentingnya penggunaan dan penguasaan bahasa secara baik dan benar dapat mempengaruhi pada kualitas komunikasi. Namun dalam perjalanannya, perkembangan digital yang sangat dinamis sekarang ini seringkali mempengaruhi kualitas berbahasa ataupun bahasa Indonesia, baik itu di kalangan masyarakat umum hingga cakupan mahasiswa di perguruan tinggi. Fenomena ini dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari maupun sosial media. Penggunaan bahasa yang tidak beraturan melemahkan posisi bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Secara samar-samar, keadaan ini mungkin tidak terlihat cukup genting untuk dianggap sebagai permasalahan krusial. Namun pada hakikatnya permasalahan ini menjadi hal yang fundamental karena bersinggungan dengan perubahan sistem dan tataan bahasa yang sudah ditetapkan, di mana bahasa ini memaknai bahasa sebagai identitas kebangsaan. Tentu perlu ada langkah yang harus segera dilakukan untuk mengatasinya. Pemanfaatan pengaruh sosial media dalam penyebaran informasi di era digital sekarang ini mampu memberikan solusi terhadap keadaan yang sedang terjadi. Permasalahan di era modern juga memerlukan pemecahan yang modern. Selain dampak negatif yang timbul akibat disrupsi digital pada ragam bahasa, di sisi lain terdapat manfaat yang dapat diambil ketika ragam bahasa yang tidak tertib muncul di era digitalisasi. Maka hal ini akan menimbulkan diskusi bahasa yang berimbas pada keterbukaan akan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Seperti pada contoh fenomena percampuran bahasa Inggris dan Indonesia yang sering terjadi belakangan ini di kalangan masyarakat umum.
maupun penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah bahkan pada level mahasiswa. Fakta ini tentu menurunkan harga diri identitas kebangsaan kita sendiri. Bahasa Indonesia yang ragam dan tajam seolah tumpul seiring dengan adanya fenomena-fenomena bahasa yang muncul di era digitalisasi saat ini. Adanya variasi atau ragam bahasa yang muncul di tengah digitalisasi saat ini penting untuk diperhatikan. Dampaknya mungkin tidak akan terlihat signifikan di luar, namun efeknya akan merusak dari dalam. Tentu kita tidak akan ingin hal ini terjadi, sebab bangsa yang tidak memiliki identitas adalah bangsa yang bingung. Kita tidak akan ingin menjadi bangsa yang bingung akan jati diri sendiri. Harga diri bangsa dipertaruhkan di tengah-tengah maraknya variasi bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah berbahasa penanaman dalam diri untuk berbahasa satu, bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.